Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman mahasiswi semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti dan apa yang kita diskusikan bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Untuk berdoa dimulai. Baiklah. Terima kasih. Bagaimana kabarnya untuk teman-teman semuanya? Baik ya, tetap semangat. Oke, kita lanjut. Seperti pada pertemuan yang lalu, kita sudah ta'aruf, sudah perkenalan, kontrak belajar, dan sekarang untuk pertemuan kedua kita sesuai dengan RPS yang ada, pertemuan kedua kita. Baik, untuk sebelumnya silakan absennya dapat di absen kami berjalan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kepada pelajaran. Bisa dilihat di slide. Ya, untuk pertemuan kedua kita, yaitu konsep dasar pengembangan kurikulum PAI. Di mana kita di sini adalah mata kuliah pengembangan kurikulum PAI. Jadi untuk materi yang kedua ini, pertemuan kedua kita adalah ini. Konsep dasar pengembangan kurikulum PAI. Oke, next. Ya, untuk dasar pengembangan kurikulum PAI, yang pertama dasar itu adalah dasar Al-Quran. Yang kedua dasar Al-Hadis. Yang ketiga pendapat para pakar pendidikan. Yang keempat itu adalah undang-undang. Yang kelima adalah peraturan pemerintah. Jadi dari dasar 5 ini nanti kita jabarkan satu persatu seperti itu. Sebelumnya untuk itu ada yang tahu tentang kurikulum PAI itu apa? Mungkin utama dari dasar Al-Quran, dasarnya apa? Silakan mahasiswa semua, ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya. Sudah tahu? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Ya, sangat bagus sekali ya, bahwasanya kita kepada dasar yang pertama itu dasar Al-Quran. Dasar Al-Quran. Sebelum masuk ke dasar Al-Quran ini, kita perlu tahu kurikulum itu apa. Saya tanya kurikulum itu apa tadi ya. Untuk kurikulum sendiri itu adalah suatu hal yang paling penting dalam pendidikan. Karena kurikulum tidak ada habisnya jika diperbincangkan dan dipermasalahkan dalam dunia pendidikan. Ini dikarenakan kurikulum mempunyai peranan yang sangat penting untuk acuan terhadap tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Demikian juga halnya dengan kurikulum PAI ini yang kita bahas, tidak kalah penting dengan kurikulum mata pelajaran lainnya. Karena kurikulum PAI itu memuat, karena kurikulum PAI itu harus dikembangkan sesuai dengan dasar dan landasan yang jelas dan sesuai dengan pedoman umat Islam, yaitu pastinya Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis. Nah, dengan kemudian menyesuaikan dengan filosofi negara, yakni kita di Indonesia, ini pastinya kita harus tidak melenceng dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Untuk penyusunan kurikulum PAI, kita mengaitkan beberapa komponen yang saling berkaitan. Awalnya menentukan tujuan yang akan dicapai, situ terus beranjak
untuk tujuan untuk kemudian itu kurikulum atau bahan ajar yang relevan. Jadi untuk menunjang pencapaian tujuan tadi, tujuan strateginya, tujuannya apa, strategi dan efektif. Jadi mulai dari evaluasi sehingga terjadilah tolak ukur keberhasilan. Jadi tolak ukur keberhasilan itu tadi. Untuk tujuan penulisan, maksudnya untuk tujuan dari pengembangan kurikulum PA itu sendiri, nanti kita akan bahas di selanjutnya. Kita kembali lagi ke slide, yaitu tujuan penciptaan, karena dasar itu tidak lepas dari tujuan penciptaan manusia sebagaimana yaitu sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatullah atau Khalifah di muka bumi. Karena jelas manusia diciptakan itu adalah sebagai Abdullah, sebagai hambanya Allah, dan sebagai Khalifatullah atau Khalifah, pemimpin di bumi ini. Dan selanjutnya untuk dasar dari Al-Quran, ya, dasar Al-Quran adalah itu ada di surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19 itu ada di dalam Al-Quran di situ. Dalam surat Al-Luqman ayat 12 itu begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmana hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dari tafsir ini itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberitahukan tentang nikmatnya yang diberikan kepada hambanya. Ada hambanya yang mulia, hambanya yang mulia tadi seperti Luqman di sini contohkan, nikmat yang diberikannya itu adalah hikmah kebijaksanaan. Di situ pengetahuan terhadap kebenaran sesuai keadaan yang sebenarnya dan mengetahui rahasianya. Hikmah adalah mengetahui hukum-hukum dan mengetahui rahasia yang terkandung di dalamnya. Karena terkadang seseorang yang berilmu namun tidak mengetahui hikmahnya berbeda dengan hikmah, maka ia mencakup ilmu, amal, dan hikmah itu sendiri. Demikian pula diberitahukan bahwa syukur yang dilakukan seorang manfaatnya itu adalah dirinya sendiri. Dan jika kufur maka bencana pun akan dirinya sendiri. Sebagaimana surat Luqman ayat 13, wa idza qala Luqmana libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyarka ladulun azim. Di situ yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kelaliman yang besar. Kalau dari tafsir ayat 13 ini dari surat Luqman, itu adalah tentang kebijaksanaannya. Maka dalam nasihatnya ia sebutkan perintah dan larangan disertai dengan tarhib wa tarhib, atau dorong reward dan punishment kalau bahasa kerennya lah kalau sekarang ya. Jadi diperintahkan anaknya berbuat ikhlas dan melarang berbuat syirik serta menerangkan sebab mengapa dilarang, yaitu karena syirik adalah pastinya kezaliman yang besar,
Dari arti zalim itu adalah menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Karena dalam syirik seseorang itu menempatkan ibadah kepada bukan tempatnya, ya seperti pada dulu kepada patung, ya, berhala, makhluk-makhluk lain, ya kan ada pada api, ya seperti umat Majusi itu. Padahal yang seharusnya disembah itu adalah yang menciptakan alam semesta, bukan alam semesta itu sendiri. Yang menciptakan itu disembah, yang memberi rizki, yang menguasainya. Nah, sebagaimana dalam surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wal walidayya ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, yaitu ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun bersyukur. Jadi bersyukurlah. Di dalam ayat ini Allah menggambarkan kesusahan seorang ibu dalam merawat anaknya. Tapi kadang kita berpikir, mengapa yang dibahas kebanyakan hanya ibu, jasa ibu yang digambarkan, padahal ayah juga situ membanting tulang, ya, bekerja dari pagi sampai. Tapi kenapa ibu? Karena digambarkan dengan sedemikian lemahnya dalam ayat ini, ayat 14 surat Luqman. Karena peranan ibu itu lebih berat dari ayah, mulai dari proses mengandung hingga melahirkan dan menyapihnya. Nah, dari kata wahnan itu berarti kelemahan atau kerapuhan. Yang dimaksud di sini adalah ibu sangat lemah saat mengandung, bukan ibunya tadi yang wanita itu lemah, tapi ibu itu sangat lemah saat mengandung hingga diibaratkan kelemahan itu sendiri. Dalam surat Luqman ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan fattabi sabila man anaba ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau mematuhi keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan yang kembali kepadamu. Kemudian hanya kepada kaulah kembali kaummu, maka kuberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dari ayat ini sekaligus memberitahukan bahwa mempergauli, yaitu memperlakukan keduanya, yaitu orang tua kita itu dengan baik hanya dalam urusan dunia, bukan keagamaan. Kalau memang orang tua kita tidak sesuai dengan perintah agama, tetap kita hormati, kita perlakukan keduanya. Seperti Nabi Ibrahim, beliau tetap berlaku santun, tetap sopan menghormati orang tuanya, yaitu yang sebagai pembuat berhala dan menyembah berhala, membuat berhala. Nah, itu kan tidak seakidah dengan Nabi Ibrahim, tapi beliau tetap menghormati orang tuanya. Tafsir surat Al-Luqman ada ayat 12 sampai dengan 19 dan ada beberapa lagi, masih ada kurang ayat 16, 17, 18 dan 19. Itu adalah merupakan inti dari kurikulum pendidikan agama Islam. Karena kurikulum pendidikan agama Islam itu kan merupakan satu komponen pendidikan agama, berupa alat untuk supaya kita bisa mencapai tujuan. Ada syarat rukunnya, syarat kurikulum
pendidikan agama Islam. Yang pertama itu adalah akidahnya, yang kedua adalah syariah, yang ketiga muamalah. Jadi dapat dipahami bahwa orientasi pendidikan agama Islam itu memiliki keterkaitan dengan pemahaman akan fungsi keberadaan manusia di muka bumi, yakni sebagai tadi khalifah, agar fungsi kekhalifahan ini berjalan dengan sempurna. Maka peran ilmu pengetahuan sangat diperlukan guna menjaga hubungan manusia dengan Khaliknya, dengan Tuhan, dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Kurikulum pendidikan agama Islam adalah kurikulum yang dilandasi asas-asas kebenaran wahyu yang sumbernya tadi berasal dari Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya untuk dasar yang kedua, dasar hadis, yaitu bisa dilihat bahwasanya dasar hadisnya adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Menurut hadis itu tidak jelas bahwasanya Al-Quran itu adalah pedoman utama dalam pendidikan Islam, sekaligus kurikulum pendidikan agama Islam yang harus dipelajari dan diamalkan. Karena di dalam Al-Quran telah dijelaskan ilmu akhirat dan ilmu duniawi. Jadi Al-Quran itu tidak hanya tentang ilmu duniawi saja, ilmu akhirat saja, juga ada ilmu duniawi. Di situ yang diterangkan bagaimana biologi, bagaimana sains, bagaimana tentang nujum, tentang perbintangan, dan seluruh aspek kehidupan di situ ada diterangkan, meskipun tidak secara rinci-rinci, tapi di situ ada. Maka itu sebagai sumber pendidikan agama Islam, di situ tujuannya sebagai berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Next, selanjutnya untuk dasar yang ketiga itu pendapat para pakar pendidikan. Para pakar pendidikan, kalau menurut Ar-Rasyidin itu kurikulum itu dalam perspektif susah sekali, dalam perspektif falsafah pendidikan Islami itu adalah alat atau instrumen untuk pendidikan peserta didik dalam mengembangkan potensi jismiyah maupun rohaniah, agar mereka kelak mampu mengenali kembali dan meneguhkan syahadat primordialnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari aktualisasi konkret dari syahadah adalah kemampuan mereka dalam menjalankan fungsi sebagai Abdullah dan tugasnya sebagai Khalifatullah, yaitu khalifah di muka bumi. Yang kedua, ya, dari Muhaimin menegaskan itu dalam diktat Neniwatinya bahwa pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam itu sebagai kegiatan menghasilkan kurikulum PAI, proses yang mengaitkan satu komponen dengan komponen lainnya untuk menghasilkan kurikulum PAI yang lebih baik. Jadi itu saling berkaitan. Nah, dari itu kegiatan penyusunannya, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum pendidikan agama Islam itu sendiri. Itu menurut Muhaimin. Sedangkan menurut Zakiyah Derajat berpendapat bahwasanya kurikulum sebagai suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Itu menurut Zakiyah Derajat. Kalau menurut Adamar Dashi, Syarhan dan Munir Kamil, itu
sebagaimana yang dikutip dari Asy-Syaibani mengatakan bahwa kurikulum itu sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi murid-muridnya di dalam dan di luar sekolah, dengan maksud menolong untuk berkembang menyeluruh dalam segala segi dan merubah tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan pendidikan. Oke, yang terakhir adalah menurut Nasution. Kalau Nasution ini berpendapat bahwasanya kurikulum itu yang pertama, yaitu kurikulum sebagai produk. Ya, produk itu sebagai hasil pengembangan kurikulum. Jadi hasilnya dari kurikulum sebagai produk yang situ sebagai mengembangkan kurikulum, pengembangan kurikulum, hasil dari kurikulum. Terus yang kedua itu kurikulum sebagai program. Maksudnya program itu alat yang dilakukan sekolah untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, kurikulum sebagai hal yang diharapkan akan dipelajari oleh siswa. Jadi sikapnya, keterampilannya, dan sesuatu hal yang bisa menunjang untuk potensi prestasinya. Dan yang keempat adalah kurikulum dipandang sebagai pengalaman siswa. Jadi tidak hanya tapi pengalaman siswa juga berpengaruh di situ. Nah, selanjutnya tentang dasar yang ketiga itu undang-undang, yang keempat undang-undang. Undang-undang Republik Indonesia ya nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bagian ke-9 tentang pendidikan keagamaan. Itu dalam pertama pasal ayat 30. Nah, pasal 30 itu pertama bahasa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah, kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jelas di situ bahwasanya pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi di agama kita di Indonesia ini untuk keagamaan juga diselenggarakan oleh pemerintah. Pendidikan dari mulai RA sampai perguruan tinggi pemerintah ikut terjun. Yang kedua itu pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya, yaitu menjadi ahli ilmu agama. Dan di situ makanya untuk khususnya di pondok pesantren ya dia mempersiapkan supaya generasi berikutnya bisa menjadi ahli agama. Yang ketiga pendidikan keagamaan itu dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal. Jadi tidak hanya formal saja, bahkan non formal, informal itu masuk dalam pendidikan keagamaan seperti anak-anak yang mengaji di masjid-masjid, kalau malam yang di desa-desa itu ada ngaji di bapak ustadznya, kiainya, itu juga masuk di situ. Karena bukan hanya yang formal sekolah pagi dari jam 7 sampai 12 atau 7 sampai jam 3 sore tidak, tapi yang malam yang tidak formal itu juga masuk. Terus yang keempat yaitu pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan dunia, ya, pesantren, terus dan lain-lain. Ya. Jadi itu masuk dari sejenis pendidikan keagamaan yang berbentuk tadi. Jadi yang sudah saya singgung tadi di pesantren. Di pesantren itu kan biasanya ada madrasah dunia, terus ada sorogan, yang pengajian. Karena saya dulu dari waktu setelah lulus SD, saya kan dipondokkan oleh orang tua saya di pondok pesantren. Jadi di situ tidak hanya formal tadi, tapi ada madrasah dinia. Jadi sekolah formalnya itu dari jam 7 sampai jam 1. Nah, setelah itu jam 2 sampai sore sampai jam 5 itu adalah
sekolah dunia. Setelah itu disambung lagi, malam ada pengajian sorogan, ada takroran, atau istilahnya belajar kembali mengulang pelajaran, sampai musyawarah juga. Nah seperti itu pendidikan di pesantren. Yang kelima itu adalah ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana yang dimaksud tadi dari ayat 1, 2, 3, 4. Itu diatur lebih lanjut dari peraturan pemerintah. Untuk selanjutnya bab 10 tentang kurikulum pasal 36. Pertama itu pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan, yaitu untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan sebagainya. Karena tidak bisa dipungkiri setiap daerah itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamakan daerah yang ada di daerah afirmasi seperti Kalimantan Utara, daerah Papua, itu disamakan dengan daerah yang ada di Jawa, di Jakarta, di Surabaya, di Semarang. Tidak bisa disamakan. Jadi harus sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Yang ketiga itu kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, pastinya dengan memperhatikan yang pertama itu peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi kecerdasan, keragaman potensi daerah dan lingkungan, terus tuntunan pembangunan daerah, tuntunan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, agama, dinamika perkembangan yang global, dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya pasal 37. Yang pertama kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Itu yang memuat yang pertama ya pendidikan agama, terus pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, terus seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan, dan muatan lokal. Yang kedua, kurikulum pendidikan tinggi, ya, atau di perguruan tinggi seperti ini ya. Jadi di perguruan tinggi itu memuat yang pertama pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa. Hampir semua fakultas tatkala khususnya yang di Universitas Islam itu pasti ada pendidikan agama, terus pendidikan kewarganegaraan dan bahasa, itu pasti. Terus yang ketiga itu tentang ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana yang dimaksud tadi dari ayat 1, lebih lanjut atau di peraturan pemerintahan. Yang terakhir untuk undang-undang itu pasal 38. Pasal 38. Pasal 38 itu berisi pertama kerangka dasar dan struktural kurikulum pendidikan dasar dan menengah itu ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kerangkanya semua struktur di kurikulum itu ditentukan oleh pemerintah. Kita ada kurikulum 94, ada kurikulum 2013. Nah kemarin yang aneh itu 2013. Yang terakhir pasal 38. Yang pertama itu adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah itu ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kemarin ada kurikulum 2013 itu ditentukan, terutama yang sekolah dasar dan menengah itu ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, kurikulum pendidikan dasar dan menengah itu dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah, itu di bawah
koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama, yaitu dari kabupaten, kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Yang ketiga, kurikulum pendidikan tinggi itu dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Jadi kalau kita di perguruan tinggi ya tergantung pada universitasnya, kampusnya, tapi tetap ada acuannya ya, dari standar nasional ada acuannya. Tapi dikembangkan oleh perguruan tinggi itu masing-masing. Yang keempat, kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional untuk setiap program studi. Dan tadi dari undang-undang ya, dari undang ada pasal 30, pasal 36, 37 dan 38. Next. Selanjutnya peraturan pemerintah. Yang pertama ya, jadi lihat di slide, berdasarkan pasal 3 ayat 2 peraturan pemerintah atau PP nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan, disebutkan bahwa pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama. Jadi memang untuk pendidikan agama, misalnya kita di sini di UIN, ya, di MA, MTS, terus MI itu di bawah naungan Kementerian Agama, karena sesuai dengan ini pasal 30 pasal 3 ayat 2. Yang kedua, pendidikan agama Islam tidak termasuk kelompok mata pelajaran mapel ujian nasional, tetapi kelompok ujian sekolah, sehingga penyelenggaraan dan penilaian mapel pendidikan agama Islam tergantung pada kebijakan satuan pendidikan masing-masing. Jadi untuk pendidikan agama Islam di mapel itu memang tidak masuk pada ujian nasional, tapi di sini masukkan pada di ujian sekolahnya. Next, selanjutnya komponen kurikulum. Nah, komponen kurikulum. Untuk komponen kurikulum itu sebenarnya kita perlu tahu komponen kurikulum itu apa. Yaitu yang namanya komponen. Komponen itu kan bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem pendidikan kurikulum, karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Karena sebagai sebuah sistem kurikulum mempunyai komponen-komponen, jadi antara komponen 1, 2, 3 itu saling berhubungan. Dalam menyusun kurikulum yang baik, yang paling utama itu diperhatikan adalah komponen tujuan. Setelah mengetahui tujuan apa yang hendak dicapai, maka selanjutnya di situ menetapkan bahan ajar atau materi perkuliahan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian materi yang disesuaikan dengan strategi yang tepat sehingga isi dari materi itu tersampaikan kepada peserta didik. Dan setelah itu komponen evaluasi sebagai alat untuk mengukur tingkat kemampuan peserta didik dalam menguasai materi. Di slide yang pertama itu adalah dari komponen kurikulum tujuan. Karena dalam komponen itu kan tadi yang katakan ada beberapa komponen. Di sini ada tujuan, bahan ajar, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Yang pertama tujuan. Kurikulum itu hakikatnya itu kan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Contoh saya mau ke Semarang, saya jelas tujuan saya adalah ke Semarang, maka itu saya membuat alat saya untuk ke Semarang itu apa? Apakah naik pesawat ataukah naik kapal dan banyak transportasi lainnya.
Nah, penting tujuannya itu sama. Begitu dengan kurikulum ini, tujuannya itu adalah untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Maka tujuan kurikulum sebenarnya itu adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan ditanamkan pada diri peserta didik. Jadi komponen tujuan itu, maksudnya komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dari melaksanakan suatu kurikulum. Komponen ini sangat penting karena melalui tujuan materi, proses, dan evaluasi dapat dikendalikan untuk kepentingan mencapai tujuan kurikulum. Untuk jenjang tujuan itu sendiri, ya, tujuan pendidikan itu dirumuskan yang pertama ya, ada tujuan pendidikan nasional. Terus kedua, kompetensi lintas kurikulum. Ketiga, kompetensi tamatan. Keempat, kompetensi rumpun mata pelajaran. 5, kompetensi mata pelajaran. Dan yang terakhir, indikator hasil belajar. Jadi menurut Ali Mudhofir itu tujuan itu pendidikan, maksudnya tujuan itu pendidikan nasional digali dari falsafah Pancasila dan dituangkan dalam undang-undang. Jadi undang-undang pendidikan nasional itu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, dan kreatif, dan lain-lain. Nah, sebagainya. Dalam menentukan dan merumuskan tujuan kurikulum itu ada empat sumber yang disitu bisa dijadikan landasan untuk merumuskan atau menentukan kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan Islam. Itu harus sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Nah, tadi sebagai hamba Allah dan yang mengabdi kepada Allah dan sebagai khalifah di muka bumi ini. Terus yang kedua itu sebagai falsafah bangsa. Rumusan tujuan kurikulum itu harus mencerminkan dan mengandung nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut harus menjiwai dalam setiap jenjang rumusan kurikulum, mulai tingkat kelembagaan, tingkat mata pelajaran, dan tingkat pembelajaran. Jadi harus sesuai. Terus yang ketiga, strategi pembangunan, yakni orang itu maksudnya apa? Sumber daya manusia atau SDM Indonesia itu seutuhnya untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, itu baik dari material dan spiritual. Makna dan hakikat harus tercermin dalam tujuan kurikulum sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia SDM tadi yang memiliki potensi untuk melaksanakan pembangunan. Terus yang keempat, hakikat anak didiknya. Tujuan pendidikan dan tujuan pendidikan pada dasarnya itu untuk kepentingan anak didik. Maka dalam merumuskan tujuan dan isi kurikulum haruslah memerhatikan kepentingan anak didik, kemampuannya, minatnya, perhatiannya. Jadi jangan disamakan. Jangan disamakan anak didik yang contoh A, B, C. Dan mereka mempunyai minat masing-masing. Jadi jangan disamakan. Terus yang nomor 5 itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Apalagi zaman sekarang ya, teknologi sudah menjadi kebutuhan. Jadi dalam merumuskan tujuan pendidikan haruslah memperhatikan perkembangan iptek dengan penemuan iptek itu sendiri. Jadi sinergi dari keempat sumber tadi itu akan menghasilkan tujuan pendidikan yang lebih baik
dalam arti ya dapat mewujudkan manusia yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan kepribadian yang baik. Nanti mengemukakan di sini sebagaimana yang dikutip Nana Saudi, itu ada 3 kategori. Ada tiga kategori menurut Nana Saudi itu, bahwasanya mengajar sesuai dengan perilaku individu, yaitu yang tadi 3 itu kognitif, afektif, psikomotorik. Dari domain kognitif berkenaan dengan kemampuan intelektual atau berpikir, terus dari domain afektifnya berkenaan dengan penguasaan dan pengembangan perasaan, sikap, minat dan nilai-nilai, terus dari psikomotoriknya menyangkut penguasaan dan pengembangan keterampilan motoriknya. Terus yang selanjutnya bahan ajar. Untuk bahan ajar ini, isi dari suatu program kurikulum di sekolah itu dibedakan berdasarkan jenis bidang studinya yang disajikan dari program masing-masing bidang studi tertentu. Jadi bahan ajar itu merupakan materi kurikulum yang ataupun kurikulum dalam undang-undang pendidikan tentang sistem pendidikan nasional, itu ditetapkan bahwa isi kurikulum itu merupakan bahan kajian pelajaran untuk mencapai penyelenggaraan satuan pendidikan yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri, yang sudah tadi menjadikan manusia sebagai khalifah dan Abdullah, sebagaimana dijelaskan tadi, yang sudah dijelaskan dari dalam surat Al-Luqman tadi ayat 12 dan 19. Materi itu harus dicantumkan dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Apalagi kita di sini kuliah di pendidikan agama Islam, harus sesuai, menyangkut akidah syariahnya itu harus sesuai. Terus rumusan itu diisi kurikulum itu dikembangkan dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip. Yang pertama, materi perkuliahan atau maksudnya materi kurikulum. Materi kurikulum itu berupa bahan pembelajaran yang terdiri dari bahan kajian, topik-topik pelajaran tentang informasi ilmu pengetahuan yang dikaji oleh siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, materi kurikulum itu harus mengacu pada pencapaian tujuan pembelajaran, bidang studi tertentu, perbedaan ruang lingkup atau urutan bahan pelajaran yang disebabkan oleh perbedaan itu tadi masing-masing mata pelajaran dan tingkat satuan pendidikan itu tidak boleh dipisahkan. Dan yang ketiga, materi kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran mata pelajaran pendidikan nasional. Dalam hal ini ya pendidikan nasional itu merupakan target tertinggi yang tidak dicapai dalam penyampaian materi kurikulum itu. Oke, selanjutnya bisa kita lihat strategi pembelajaran. Bahan ajar yang berhubungan erat dengan strategi atau metode mengajar. Pada waktu guru menyusun itu mengajar mana sesuai dengan menyajikan bahan ajar dengan urutan seperti itu, karena strategi itu kan meliputi dari rencana, terus metode, perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan seperti itu. Jadi strategi pembelajaran merupakan faktor dan posisi penting dalam kurikulum, karena tidak semuanya harus bisa dilalui dengan mudah. Tadi memerlukan strategi, seperti orang yang berperang itu memiliki strategi yang handal supaya bisa tercapai tujuannya, bisa menang, itu harus memiliki strategi. Lalu di dalam ini strategi itu ada di antara yang pertama itu adalah strategi itu menggunakan pendekatan yang berpusat pada mata pelajaran, di mana materi pembelajaran terutama itu bersumber dari
materi pelajaran, penyampaiannya dilakukan melalui komunikasi, dapat digunakan sebagai strategi mengajar, jadi sesuai dengan materi pelajaran tadi. Yang kedua, menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. Nanti apalagi zaman sekarang lebih fokus pada siswa, ya. Jadi siswa dilaksanakan ya situ berdasarkan dari kebutuhan, minat masing-masing, kemampuan siswa. Dalam pendekatan ini lebih banyak digunakan strategi dalam rangka individualisasi pembelajaran, ya, seperti belajar mandiri, paket belajar, dan sebagainya. Terus yang ketiga, pendekatan yang berorientasi pada kehidupan masyarakat. Pendekatan seperti ini tuh tujuannya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Jadi prosedur yang ditempuh itu ada mengundang masyarakat ke sekolah, atau justru sebaliknya siswa yang berkunjung ke masyarakat. Untuk metode ini tuh digunakan terdiri dari biasanya karya wisata, terus narasumber, kerja pengalaman, terus survei, kerja lapangan, lalu ada KKN, dan seperti itu. Dan yang terakhir untuk komponen kurikulum adalah evaluasi. Evaluasi, kita tahu evaluasi itu apa. Ini suatu komponen di situ, kurikulum itu tidak lepas dari evaluasi. Karena kita bisa mengetahui kurikulum ini berhasil atau tidak ya melalui kurikulum, melalui evaluasi ini. Dengan evaluasi kita bisa memperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran, keberhasilan belajar siswa itu bagaimana, berdasarkan informasi yang dapat dibuat keputusan tentang kurikulum itu tadi. Jadi pembelajaran yang kesulitan itu di mana, dan upaya bimbingan yang perlu dilakukan itu di mananya. Maka akan tahu dengan adanya evaluasi. Jadi semua aspek-aspek yang perlu dinilai di titik tolak dari aspek-aspek yang akan dicapai, kita bisa tahu baik itu tujuan kurikulum, tujuan pembelajaran, tujuan belajar siswa. Jadi setiap aspek itu dinilai berpangkal pada kemampuan-kemampuan apa yang hendak dikembangkan. Sedangkan tiap kemampuan itu mengandung unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta nilai. Jadi penetapan aspek yang dinilai mengacu pada kriteria keberhasilan yang ditentukan dalam kurikulum itu tadi. Untuk jenis evaluasi sendiri yang tergantung itu pada tujuan diselenggarakan penilaian, ya. Maksudnya contoh ada penilaian formatif yang dimasukkan di situ mengetahui kemajuan siswa dalam upaya melakukan perbaikan yang dibutuhkan. Dalam kurikulum pendidikan dasar menengah evaluasi situ ada digunakan untuk menilai penguasaan siswa setelah selesai mempelajari satu pokok bahasan. Jadi hasil formatif ini digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Oh, di semester ini, di bulan ini siswa seperti apa itu dievaluasi, diuji, sehingga akan tahu kurangnya itu di mana, kurang-kurangnya itu di mana. Maka kita akan mengetahui. Nah, seperti kita saat melaksanakan semester itu juga masuk di evaluasi. Oke. Selanjutnya ini bahasan yang terakhir itu orientasi pengembangan kurikulum PAI. Jadi supaya lebih teratur kita harus punya orientasi untuk pengembangan kurikulum PAI. Yang pertama, orientasi pengembangan nilai. Jadi kurikulum itu harus mempunyai orientasinya. Orientasi pengembangan nilai dalam pandangan Islam itu nilai terbagi atas dua macam kalau dalam Islam, yaitu nilai ilahiyah, yaitu nilai yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada nilai insaniyah, nilai yang tumbuh berkembang dari peradaban manusia itu sendiri. Terus dari kedua nilai tersebut itu membentuk norma-norma atau kaidah kehidupan yang dianut oleh masyarakat yang mendukungnya. Tugas kurikulum
itu adalah menciptakan situasi dan program tertentu untuk tercapainya pelestarian kedua nilai tersebut. Yang kedua, orientasi sosial demand. Ini adalah orientasi situ bagaimana memberikan kontribusi yang positif dalam perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat, sehingga outputnya di lembaga pendidikan itu mampu menjawab dan mengejawantahkan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bisa menjawab semua persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Terus yang ketiga, orientasi tenaga kerja. Untuk tenaga kerja ya manusia sebagai makhluk yang biologis, yang mempunyai unsur-unsur mekanisme jasmani itu membutuhkan kebutuhan lahiriah. Misalnya ya kita tahu makan, minum, terus bertempat tinggal yang layak, kebutuhan biologis lainnya. Dari kebutuhan itu tadi, katakan dari kebutuhan biologis tadi itu harus dipenuhi secara layak, dan salah satu di antara persiapan untuk mendapatkan pemenuhan tersebut itu dari pengalaman dan pengetahuan seseorang bertambah menentukan kualitas kuantitas kerja seseorang. Jadi sebagai konsekuensinya kurikulum pendidikan itu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kerja. Terus selanjutnya orientasi peserta didik itu memberi peserta didik itu memberikan kompas. Jadi pada kurikulum untuk memenuhi kebutuhan peserta didik itu ya disesuaikan dengan bakat tadi, bakat, minat, potensi yang dimiliki peserta didik ini diarahkan kepada pembinaan 3 dimensi, yaitu dimensi kepribadian, sebagai manusia, yaitu ya kemampuan untuk menjaga integritas antara sikap, tingkah laku, dan moralitas. Yang kedua, dimensi produktivitas, itu ya menyangkut apa yang dihasilkan anak didik dalam jumlah yang lebih banyak. Yang ketiga, dimensi kreativitas, menyangkut kemampuan anak didik untuk berpikir dan dibuat menciptakan sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Terus yang selanjutnya orientasi perkembangan ilmu. Untuk perkembangan ilmu ini yang maksudnya ilmu pengetahuan, teknologi ya. Jadi melihat kondisi saat ini, kemajuan iptek itu menuntut kita untuk hidup secara mengglobal, karena mengikuti arus modern seperti kita pada masa pandemi ini. Kita kuliah, kita sekolah menggunakan Zoom meeting, kita gunakan iptek ini karena digital era modern, jadi kita sudah menggunakan seperti itu. Yaitu jadi untuk orientasi pengembangan kurikulum PAI. Jadi ini sebagai penutup ya, untuk penutupan dari yang sudah saya sampaikan dari awal ke atas. Itu kurikulum tadi itu pertama dasarnya adalah Al-Quran dan hadis, akan tetapi secara detail mengenai pengertian kurikulum tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kita pun perlu adanya lain lagi dari para pakar, dari undang-undang dan peraturan pemerintah, seperti itu. Baiklah, oke, saya rasa itu cukup dari pemaparan saya. Jadi selanjutnya kita diskusi. Jadi silakan untuk teman-teman semuanya, ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Jadi pendidikan Islam itu kan harus berdasarkan pada falsafah negara, itu ya undang-undang, peraturan pemerintah. Itu dalam merencanakan isi kurikulum yang utama dirancang adalah ya tujuan yang akan hendak dicapai dan sesuai untuk
berbagai pihak yang bersangkutan. Kemudian dari isi kurikulum itu untuk menunjang pencapaian tujuan. Setelah itu strategi dan pengembangan kurikulum, dan yang terakhir adalah tadi evaluasi. Setelah kita sudah melaksanakan itu semua, dievaluasi itu sebagai alat mengukur ketuntasan belajar dan ketercapaian tujuan. Ya, mungkin ada yang mau menyanggah atau mau bertanya lagi, silakan. Oke, baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri ya, jadi untuk yang disebutkan tadi, untuk orientasi kurikulum PAI itu yang mengacu pada pengembangan nilai, kebutuhan masyarakat, dan minat peserta didik, juga peluang tenaga kerja, dan menyesuaikan dengan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Oke, saya rasa cukup, dan terima kasih untuk partisipasi dari teman-teman mahasiswa semua yang sudah semangat untuk mengikuti perkuliahan ini. Untuk itu, marilah sebelum kita tutup, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, marilah kita tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan apabila nanti ada yang ditanyakan mungkin kurang jelas, bisa ditanyakan pada saya atau bisa kalian diskusikan tentang pengembangan kurikulum. Oke, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.